dan udah kerja di Singapura almost 13 tahun ya. So jadi udah lama sih di sini. Kalau untuk di Singapurnya total years itu 24 tahun di Singapura, tapi kerjanya 13 tahun. So most of my experience itu di recruitment dulu 6 tahun. So I was a headhunter sebelum join LinkedIn. So di LinkedIn my role and Felicia role is to help companies supaya mereka bisa hiring, attracting, and also retaining talent using LinkedIn solutions. Nah, mungkin aku pass it to Felicia untuk introduction. Halo semuanya. Okay, so just give me a minute ya. Just want to make sure everybody can still see my screen, right? In the meantime. Yes. Karena aku balik lagi ngeliat from the Google Meet. Yeah, but anyway, thank you so much for opening it, Pak Adin and Lani. Just a little bit about myself. Kalau aku nggak sampai selama Lani sih, 24 tahun ya di Singapura. For myself, I started to move to Singapore itu dari 2013 Januari. So it's about ya more or less 8 tahun, 7 tahun gitu. Jadi I am still quite recruitment area. Aku dari backgroundnya tuh sempat dari florist from my family business. I moved to laboratory, terus ke market research, ke F&B pernah. Jadi kayak a lot of industries actually. But I'm very happy to be here. Kayak we've always learned new things, especially kita ngomong dengan banyak banget different industries di LinkedIn juga. So it is always good to understand different perspective in this. Even untuk hiring dan retaining talent aja tuh dari berbagai perspektif tuh giving you a lot of insight. So in today's session, we will be talking about. Just give me a minute. Let me just go back to our agenda. Jadi di sini kita nanti akan ngomongin tentang LinkedIn, of course. So who is LinkedIn? Then we will try to help you understand why you should be investing your time in LinkedIn. Dari situ kita mungkin mau bantuin teman-teman semua how to set up your profile. So maybe some of you already have the LinkedIn profile, but then you feel that you still want to make it sharper. Kalau your profile, it is your story. So it's not just a CV. So nanti kita bisa kasih some best practices, top tips, how you make your profile stand out. Ya, to rock your profile. And from there kita juga ada kasih sedikit insights, learning, dan ada beberapa resources yang dibagikan oleh LinkedIn. Oke, jadi nanti dari situ juga kita akan adakan tanya jawab, question Q&A, and we will try to answer as much possible questions that you might have. And we can try to help as much as possible to help you get to find the right employers, and even progressing on your career. Okay. Lani, ada yang I missed nggak? Or you want to add on before we start? No, all good. Thank you, Felicia. Yeah, excited. Yeah, let's start. Okay, get to know LinkedIn a little bit more. So semua orang mungkin udah di sini udah pernah dengar paling nggak banyak tentang LinkedIn. Tapi to give you a better understanding, itu sebenarnya start from a simple vision. What is the vision of LinkedIn? Why we built LinkedIn in the first place? Kenapa kita build LinkedIn dulu? Kita pengen memberikan create economic opportunity to every member of the global workforce. Kita pengen orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk have a career progression on their life, atau mungkin kayak teman-teman semua yang masih dari students mau mencoba looking for a job out there. Jadi di Malang punya the same opportunity as people yang di Jakarta atau di kota-kota besar yang lain di Indonesia atau even di luar negeri gitu. Let's start from there. And the mission adalah untuk connect the world's professionals to make them more productive and successful. Jadi kita akan memberikan kamu that connection to world's professional.
Oke, nanti kita bisa lihat lebih lanjut lagi ada berapa banyak sih members di LinkedIn. Actually, within this platform, it's very powerful for you to leverage untuk dipakai. Kenapa LinkedIn? Yang kayak tadi aku bilang sebentar tadi, kita sudah punya 675 million members. Ini worldwide. Jadi kamu bisa reach out ke mereka. Dan di Indonesia sendiri kita udah punya 15 juta member. So, terus skill test oleh LinkedIn itu kita ada daftarkan sekitar 37.000 skills. And ini yang penting untuk kalian, 25.000 jobs actually available in LinkedIn. Jadi untuk kamu yang lagi looking for a job, actually this could be a good platform, right? Dan kita punya new data points yang available for you that's been created every second untuk fuel the whole economic graph. Jadi ini semua adalah millions of data points yang kita collect and help you to get understanding about the representative dari world's economic graph. Oke, sedikit mengenai kenapa sih LinkedIn dan apa sih perannya LinkedIn so far di social media. Kalau kita ngeliat apa perbedaannya LinkedIn dengan Facebook kah, atau YouTube kah, atau Instagram, actually we take pride karena kita sudah mendapatkan the most trusted platform selama 3 tahun berturut-turut dari 2017. Kenapa? Karena di LinkedIn sendiri yang kita pentingkan adalah bukannya stakeholder, bukannya klien, prospek, tapi adalah kamu, the members. Members comes first. Your experience itu yang paling penting di LinkedIn. Karena kita build this whole platform itu untuk membantu kalian members. Okay, so that's why we gain that. So before you look forward again in terms of how you can rock your profile and reaching out to the right recruiter atau companies yang hiring, actually there are some changes sekarang, apalagi belakangan ini kan kita ada sedikit masalahan ya, pandemik gitu, semua orang work from home. Over here lihat kalau 40% LinkedIn members reporting that they read news more often, more frequently. Karena kita semua di rumah, tapi kita pengen stay up to date. Jadi di LinkedIn sendiri, itu kita melihat 40% kenaikan. Oke, and 30% are checking social media more often untuk melihat apa sih the latest news as the result of COVID-19 outbreak. Oke, untuk melihat bagaimana engagement di LinkedIn, kita kalau dari Februari sendiri aja, kita melihat udah 811% growth dari artikel yang dipublish di LinkedIn. Dan engagement, jadi people like the comment, the post, dan people commenting di sana, itu juga naik jauh banget, 1.644%. Itu ada kenaikan dari bulan Februari. Artinya apa? Artinya more people actually engaging in this platform. Dan kemungkinan kamu bisa reaching out to your target audience, target recruiter atau company HR itu lebih tinggi di saat seperti ini karena mereka itu lebih aktif. Oke, jadi kita pengen manfaatkan waktu-waktu seperti ini as your best period untuk put yourself out there. Oke, dari Februari kita melihat ada growth 28 kali lebih banyak in terms of the conversation around coronavirus. Dan kalau kita ngeliatnya paling jadi trending sekarang itu remote working. Jadi bagi kamu yang mungkin udah kerja, yang baru mulai kerja, mungkin you also already find that this is really changing in terms of work. Karena kamu kerja sekarang semua nggak bisa dari kantor, harus kerja dari rumah, gimana caranya juggle between your personal life dan lain-lain, ya kan? But this is what is really trending right now that we see.
Dan even remote working search aja dari LinkedIn itu udah grow 4 kali lipat. Ya, sorry to cut off. Ada yang nggak bisa lihat slide-nya? Tadi ada yang bilang nggak bisa lihat slide ya. Sekarang kelihatan nggak? All good? Always good. Buat kalau yang nggak bisa buat lihat slide-nya, bisa dipin itu ya di unit inkubator bisnis. Oke. Dipin. Dipin. Slide-nya dipin. Buat user yang lain aja. Apa udah bisa dilihat sekarang slide-nya? Masih nggak bisa. Masih nggak bisa. Aduh. Pin screen using hover your mouse di situ. Pin gini, pin di unit inkubator bisnis presentation. Udah kok ada. Bisa. Udah ada ya? Udah ada ya? Sudah, namun ada yang nggak bisa juga. Tapi banyak yang bisa sudah nih. Ada kok, ada. Ada atau ya? Coba untuk keluar lagi terus baru sharing balik. Is it gonna help? Nggak usah Bu Kelly, udah soalnya ini. Udah ya? Udah bisa ya? Oke, good. Let's continue that. Akhirnya, okay. But this is the new normal, right? Everybody need to connect it by digital platform. So that's good for us to experience this. Karena kalau kita yang kayak Lani sama saya, kita terus mengalami, kita tetap harus meeting online, ya kan? Mungkin kalau teman-teman yang udah bekerja juga gitu. So this is quite common. This is good. Nah, setelah kita ngelihat sedikit mengenai siapa sih LinkedIn, kenapa kamu harus lebih engage di LinkedIn? Jadi kita mau kamu untuk bisa present yourself in a brilliant way. Kita mau help you to rock your profile. Because at the end of the day, your profile di LinkedIn itu bukan your CV. It's your story. So we want to show you how you can actually let your story flow dan bikin orang lain itu interested to come to know you more. Okay? Karena ini adalah digital representatif dari kamu. Jadi sebelum orang-orang even reach out ke kamu, kayak misalnya recruiter, mereka lagi mencari skill tertentu, then they are looking for your profile, tapi belum ngomong sama kamu. So you want to make sure that your profile itu mengundang, biar mereka bisa lihat lebih lanjut dan mereka hubungin kamu. Okay? Alright. The first thing that you need to do, add the photo. It sounds so simple, but kalau kamu masukin just a photo of yourself, itu kasih kamu additional 9 times more connection request. Artinya apa? Akan lebih banyak orang untuk reach out ke kamu. Dan ini akan penting banget, especially waktu kamu mau mencari kerjaan di saat seperti ini. Dan ini akan boost your credibility. Right? So people, when people trust you, when people see your face, mereka akan lebih comfortable untuk connecting with you. So please add your picture. Dan kedua, kalau ada di sini, kalau you can select what kind of picture that you want to choose and put into your LinkedIn profile, please try to find yourself, your picture yang sendirian. Jangan yang dengan satu keluarga atau dengan your pet gitu. Karena we want to make sure it is you, representing kamu secara profesional juga. Kalau bisa jadi lebih jelas. Oke. Yang kedua, add your industry. Kalau kamu misalnya just graduated, you don't have any much experience dari industri yang lain gitu ya, but at least you can add on your major. Kamu di marketing atau kamu di computer science dan lain-lain. Add industry. Banyak mungkin. Even dari your internship experience. Karena kalau kamu add the industry, it will help people to find you. More than 300,000 people search by industry every week. Ini akan membantu kamu untuk dilihat sama orang, especially recruiter. Oke. Yang ketiga,
Kamu build your LinkedIn profile, there is a section about your summary atau about you. You can think of this as your elevator pitch. Apa sih elevator pitch? Jadi kalau if you can think about it ya, when you applying for a job, misalnya di PT ABC gitu, and you are going to meet the head of recruiter, oke? Kamu mau going for an interview nih, tapi di tengah jalan, waktu kamu naik elevator, you are taking this elevator with the CEO of the company. You have about 3 to 5 seconds time to make an impression. What will you say to that CEO? That is your elevator pitch. Jadi jangan terlalu panjang banget, but then memberikan aspek tentang kamu, your passion, tentang your expertise, tentang your experience. What makes you different than the rest? Okay? So that is very important. Jadi orang-orang bisa kenal tentang kamu. Dan kalau kamu sudah punya experience, misal dari internship, atau even waktu di kuliah, kamu ada beberapa project yang you do, you can put that in your experience. Jadi orang-orang bisa get a glimpse of what you do. Okay, nah, you can phrase it. And again, ini bukan CV. Jadi jangan kasih just a list of facts. Jadi kalau bisa, kamu bisa masukin seperti kayak storytelling. Ya, kasih konteksnya. Ya, kelima, you add your examples about your work. Kamu kalau ada video di mana kamu taruh presentasi atau kamu lagi bikin your project, you can put it there. Ini tempat di mana kamu bisa masukin some visually appealing type of image atau video untuk engaging. Oke, masukin media. And kamu juga bisa masukin your volunteer experience. Di sini tuh bagus, jadi orang-orang bisa kenal kamu lebih personal. What kind of cause that dear for your heart. Jadi kamu misalnya bantuin orphanage, atau kamu kalau lagi ada waktu kosong, kamu run marathon for helping hunger people di Afrika misalnya, atau just anything, you can put that into your volunteer experience. And recruiter dan the recruiting company, mereka akan melihat ini sebagai your a very good point, seperti your own real experience working in a company. Oke, jangan lupa untuk masukin your skills. Oke, karena kamu boleh masukin 50 skills di LinkedIn. Jadi benar-benar pakai leverage from it. Oke, dan kamu juga bisa minta endorsement, misalnya from your rektor atau dosen atau waktu lagi internship ke your boss gitu, kamu boleh minta endorsement dari mereka. Oke. Yang kedua, juga kamu boleh minta rekomendasi dari mereka. Jadi endorsement adalah mereka bilang kamu bagus di marketing atau di sales, di mana. Tapi rekomendasi akan lebih personalized. Bagaimana sih pengalaman mereka bekerja dengan kamu? Itu rekomendasinya mereka untuk kamu ke depan. Ya, jangan lupa kamu bisa nambahin mengenai lokasi, edukasi, dan publications kamu. Misalnya kalau kamu write a blog atau kamu post some post, artikel, kamu bisa masukin juga di sini. Dan accomplishment apa sih yang kamu sudah capai? Ya, karena ini semua justru yang akan dilihat oleh recruiter. Ini akan memudahkan mereka untuk mencari kamu. Okay. Aside from building your profile itu seperti kamu punya home. Jadi waktu orang ke tempat kamu, pas lagi dia ke profile kamu, dia melihat keutuhan dari your kualifikasi, your experience, your background, your volunteer dan lain-lain gitu ya. Dia melihat kamu. Tapi kamu juga harus build your credibility. Jadi kamu harus voice up. Gimana caranya kamu build
Hai. Bu Felicia. Oh, Bu Felicianya mati. Orangnya hilang ya? Disconnected ya? Halo, Fel? Oh. Tunggu ya. Give him a call. Oh, disconnected. Oh, disconnected. Yeah, maaf. Sorry. Okay, then I can take it from here actually, no problem. Let me share my screen. My entire screen. Okay. Sure. So, okay, tunggu ya. Oke, nggak pernah pakai Google Hangout nih ketahuan. Maafkan. Iya. Oke. Tunggu ya, udah bisa lihat? Bisa pojok kanan bawah ada present. I said I can't share my screen because I must grant permission. Bisa kasih permission ke saya untuk share? Dia belum bisa share. Ulani bisa langsung share aja. Itu kalau nggak salah grant permission untuk laptop. Oh, tapi nggak bisa nih masih. Tetap nggak bisa. Coba lagi ya. So they said need permission to share. Ya udah, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Itu udah terakhir kok. Oh, terakhir. Ya, so maybe if you have questions ya dari teman-teman, bisa kita langsung diskusi bareng-bareng, mungkin lebih gampang ya daripada nunggu-nunggu technical difficulties. Mungkin gini Bu, nanti slide-nya mungkin bisa di-share ya? Bisa, pastinya. Bisa. Nanti biar kami share ke semua peserta begitu. Iya, betul. Ya, tadi mungkin aku summarizing dulu kali ya, tadi Felicia sharing. So, basically, the purpose of this session is to help you guys, teman-teman semua di sini, supaya lebih mengerti tentang LinkedIn, dan bagaimana mencari kerja di LinkedIn, dan juga bagaimana kita bisa dapat attention from future companies ya, future boss gitu di LinkedIn, right? So it all starts with your profile, right? So profile itu seperti your KTP atau SIM lah ya istilahnya. Jadi cuma bisa punya satu, jangan banyak-banyak gitu. Nanti orang search your profile on or your name on Google search, dia kalau lihat banyak kan nanti impressionnya jelek gitu ya, nggak bagus gitu. So when you search your name on Google search, yang pertama kali kelihatan kalau kamu punya LinkedIn profile adalah your LinkedIn name gitu. Jadi it's always good to have a complete profile. So how we can create a complete profile? Satu adalah post picture ya, yang for your photo needs to be very warm and
approachable, ya, jadi jangan jauh-jauh orang nggak bisa lihat nih siapa gitu. Jadi yang benar-benar headshot, terus sendiri ya kata Felicia bilang, right? So people can trust you by looking just one picture of you, right? Terus dia itu don't forget to put information such as experience, right? Dan juga information about your summary, right? So summary is important because semua recruiter, so I used to be a recruiter before kan, dulu selama 6 tahun aku lihat LinkedIn profile tuh cepet banget orang-orang, jadi less than 10 second, maksimum juga 10 second gitu ya, lihat kalau nggak interested aku next. Right, so because as a recruiter kamu mesti tahu gitu, mereka kan harus screen ratusan CV atau profile, jadi they need to screen very quickly. So the first thing I see is the picture, the second is the summary. Right, summary-nya nggak usah panjang-panjang kayak love letter, right? Just crisp introduction of who you are. Jadi add on personal touch di situ, aspirasi kamu apa, passion kamu apa, hobi kamu apa gitu. Just to make it like more easy to read, dan juga orang bisa tahu after reading that itu kamu tuh siapa gitu. Right, so that's one. Terus itu in terms of professional experience, or if you have, kalau kalian belum mempunyai full experience ya taruh internship juga boleh gitu, right? So internshipnya di industri apa, atau enggak project-project last year university kan suka ada project tuh, itu juga boleh ditaruh. Apa sih role kamu di dalam project itu? Jadi harus explain the result gitu, right? So just not listing all the roles, tapi after you're doing the roles, the tasks, itu resultnya apa. Jadi kan orang bisa tahu ya apa your performance-nya seperti apa gitu. Okay, so I think and additionally, I think volunteer juga bagus ditaruh di profile kita. Okay, so all of these informations which we will be sending itu juga di follow aja sih, gitu. It's very straightforward, right? So because we need a full profile, karena di LinkedIn itu back end-nya adalah we driven by AI, right? So this AI and machine learning will match keywords to keywords, right? Your profile to job opportunities, your profile to future company. Jadi itu is always good to have a full profile. Jadi our back end bisa menyocokkan atau mempertemukanmu dengan your future dream job. Okay, terus recommendation is very important too for me because I will see that this person performanya seperti apa sih dari orang-orang yang tulis di profilnya dia. Jadi itu memberikan 3D, three-dimensional information. Right, so you can ask a recommendation tuh dari teman atau enggak dari lecturer yang tadi Felicia bilang gitu. So everything bisa ditanya, jangan malu-malu di LinkedIn, right? So if you ask for recommendation tapi belum dibalas atau belum ditulis, nggak apa-apa, kamu bisa tulis duluan ke mereka. Jadi kan mereka ingat ya, gitu. Oh iya ya, belum nulis buat kamu gitu. So jadi give first before you actually ask. Ya, itu sih. So dan juga if in LinkedIn kan it's actually is freedom of speech juga. So you can actually share your thoughts, share your ideas. Itu berupa blog. So teman-teman kalau suka nulis blogs itu bisa ditulis di LinkedIn. Yang so itu akan nempel di profil kamu. Jadi kayak future boss atau future recruiter pas dia lihat profil kamu, dia bisa baca blog kamu gitu, right? So biasanya kalau nulis kan kamu pour your heart into it, you're writing kayak authentic story. Nah itu juga bisa mencerminkan your personality side yang akan mengattract your future company. Gitu. Nah, so far ada question nggak nih?
Ya, so far ada question? Halo? Ya, terima kasih sudah tadi kebetulan putus ya koneksi. Iya, tapi tadi aku ada ngobrol, kedengeran nggak? Oh, dengar kok, Bu. Oh, oke. Dengar. Oke, dengar. Iya. Yeah, so itu so far now do you have any questions on how to build profile on LinkedIn atau enggak lagi tanyain tentang career progression, career development, how to find a job on LinkedIn? Ya, mungkin ini teman-teman kalau mau tanya, kalau misal mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh ya? Boleh dong. Iya, maaf aku campur aduk nih kayak gado-gado. Bu Feli, Bu Rani. Iya, maaf ya, tadi tiba-tiba terputus terus nggak bisa nyambung balik. Terus akhirnya udah bisa balik. Thank you so much Lani for covering up. Tapi I believe Lani would handle all the crisis in kayak excellent. No, it's called teamwork. Ya. Oke, ini ada, kita masuk sesi pertanyaan itu dulu. Mungkin ada pertanyaan pertama nih. Is it appropriate to put photos regarding working or internship experience yet doesn't show the work or project itself? For example, photos of my farewell from the company or photos of a company gathering in which we're in, just to show that we engage well with the peers in the company. Yeah, okay. Thank you so much, Michael, for the questions. Definitely, it's a very good question. Yeah, so the answer is okay. It's okay, right? So if you are sharing pictures, that means you're sharing through like your newsfeed, right? In your updates. So in the updates, of course, you can share anything related to your, it could be work or whatever that you feel at that moment, gitu. So it has to be have a meaning. Jadi setiap kali kita mau post something, kita tuh harus mikir gitu ya, goalnya apa nih? Kenapa kita mau post ini gitu? Apakah kita mau inspire network kita, mau inspire teman-teman kita, gitu. Jadi ya it's okay. Kan kamu udah bilang kan, you want to show that you're engaged with the peers in the company, ya. It's one of the good goals. Yeah, so it's okay. Tapi always yang appropriate aja ya di posting. Remember, whatever that uploaded on internet ya itu pasti nggak akan hilang walaupun kamu udah delete, right? So just one-on-one on social media. Be careful on what you post. Hati-hati. Ya, so sekarang kan juga lagi we are in the difficult situations, and the situation juga kita unsure ya, a lot of company yang sekarang juga nggak jelas gitu ke depannya gimana, apakah akan mereka survive, apakah pandemi ini akan berakhir gitu, nggak ada yang tahu in terms of the exact answer, but at the same time what we can no, not right now is yang kita bisa kontrol sekarang itu adalah diri kita sendiri, right? Kita bisa kontrol what we are thinking, kontrol apa yang kita harus belajar, ya. So I'm very happy that every one of you are very positive and mau fokus on your development. Right? Kenapa aku tahu ini? Karena kalian mau join this webinar. Itu udah first step untuk mau belajar, right? So jadi gunakanlah resources yang ada seperti LinkedIn.com, of course, untuk membaca updates market trends-nya apa. Tadi juga yang di-share sama Felicia, market trends-nya adalah this period of time, there's more people engaging on the platform. Engaging is berarti mereka belajar, mereka baca what's going on, mereka lihat ada industri apa yang lagi hiring. Jadi you should do it as well because everybody is trying to figure out things. Jadi kalau kamu diem saja,
you will be left behind. Nanti ketinggalan perahu namanya. Jadi use the resources around you well, right? So of course perbaiki profil kita. Jadi pas kita engage sama orang, dia udah tahu who you are gitu. Iya, ini ada tambahan nih, sorry, masih dari Michael. Tapi kalau di work experience, di bagian medianya, apakah masih appropriate? Apa, sorry? Kalau di work experience, di bagian medianya, maksudnya di work, di profilnya, is it? Tapi kalau yang di profile itu harus mencerminkan your ini sih, your projects. It's more about your project and what you're passionate about, right? Jangan yang showing yang nggak related to you, gitu. Because your profile is actually your digital representative of yourself, right? How do you want to perceive? How do you want others to perceive you, gitu. Kalau aku bisa tambahin sedikit, sebenarnya kalau kita mau ngelihat dari what you can put over there, itu kan kalau kayak your project atau apa yang kamu lakukan, your achievement, itu menambahkan your kredibilitas. Tapi kalau seandainya kamu put your gathering atau yang fun, yang kelihatannya kayak another personality of yours, kamu bisa masukin feed yang kayak tadi si Lani bilang. Karena feed itu up and down. Jadi emang engaging ke your network, tapi nggak di put there as your portfolio. Jadi if you only have that small little place untuk put your best work, you better pick the right type of content, so-called. Jadi kalau orang lain nanti ngeliat, waktu kamu jadi di perusahaan ABC, yang kamu lakukan adalah ini, di perusahaan XYZ yang kamu lakukan adalah ini, kan tempatnya kan kecil, jadi kamu nggak kasih something yang nggak relevan, so-called. Well put. Thank you, Felicia. Ya, mungkin LinkedIn beda dengan sosial media yang lain seperti Instagram, Facebook. Jadi mungkin kalau di Instagram kita bisa posting apapun yang kita suka ya. Tapi kalau di LinkedIn akan lebih baik kalau kita memposting sesuatu yang relevansinya kuat dengan apa yang menjadi area keahlian kita, gitu ya. Baik. We move on to another question dari Dewi Purnamasari. I want to ask a question. I want to change my career from operation retail to human resource generalist. I have degree in psychology, so how to create my story in LinkedIn so that recruiter interested in my summary. Mungkin Bu Felicia atau Bu Rani dulu. Aku kasih sedikit masukan, mungkin Bu Lani nanti bisa nambahin lagi. Kalau menurut saya, since kamu sekarang interested untuk pindah haluan, so-called, tapi yang menjadi problemnya, so-called challenge-nya, karena sekarang kamu kan masih dari bagian operasional. Jadi, in terms of your summary itself, kamu harus masukin kamu punya passion sebagai untuk connect with people, sebagai HR. Dan kamu bisa masukin juga tuh kalau kamu punya degree di psychology. Jadi that kind of keywords itu mungkin bisa membantu kamu untuk dilihat oleh recruiter. Walaupun sekarang kamu bukan gitu. Jadi kamu bisa masukin juga tadi in the experience, misalnya kalau kamu punya volunteer experience di bagian apa, atau kamu waktu dulu pas lagi di sekolah kamu pernah intern di bagian HR misalnya, kamu bisa masukin juga. But I think in terms of your summary, you can actually put over there. Kalau kamu tuh memang interested di bagian HR untuk kenal people, untuk bisa engaging with the people side in the company. Oke, ada yang mau tambahin, Lani? Yes. That's definitely it ya, summary-nya. But at the same time, I know that a lot of company will not consider kalau orangnya tuh belum pernah kerja di bagian HR itu. Jadi definitely Mbak Dewi mungkin mesti set expectation juga. Right, mungkin kamu bisa mulai as a junior HR generalist gitu, and at the same time there's a lot of skills that you can know and you can build from there. Apa sih HR skills itu apa aja? What do you need to know? Tools teknologi apa yang dipakai di HR? Jadi ini harus
bisa dipelajarin ya. There's a lot of online courses di LinkedIn, juga ada LinkedIn Learning tentang how to become a HR generalist gitu. So ada learning path-nya. Dan apart from getting resources online, yang kedua adalah speaking with relevant people, right? So you can do research on the platform atau nggak di mana aja, di Google search, di internet gitu, company mana yang kamu pengen join, industri mana, terus sudah itu you can reach out to people di situ, HR-nya gitu, so you get more insight gitu, sebenarnya jadi HR tuh seperti apa sih gitu, so you can reach out to people on LinkedIn and they definitely will reply to you. Jadi LinkedIn yang tadi aku bilang jangan malu-malu gitu, so connect with people, asking them for advice gitu. Jadi kan kita ada berjuta-juta orang di sini ya di LinkedIn. Jadi kalau ada rejection, satu orang reject, nggak apa-apa lah, masih banyak lagi gitu. Kita coba terus, ya don't give up, sampai pasti ada orang yang mau cerita ke kamu, oh HR tuh begini. Jadi kalau ada insight lagi, then you can actually land your dream job to be a HR. Mungkin di refer sama orangnya, atau mungkin di-introduce sama another company, you never know, right? Gitu. Oke, ya mudah-mudahan menjawab ya untuk pertanyaan Mbak Dewi Purnamasari. Kita lanjut. Nah, ini ada dari Robin Nugroho. Permisi Bu, jika kita pakai LinkedIn gratis, apakah sama kemampuannya AI dengan LinkedIn Premium saat perusahaan melakukan pencarian? Ini pertanyaannya senada dengan punya Ferdian Ahmad Rosikin. Apakah LinkedIn Premium mempengaruhi opportunity kita untuk direkrut? Dan untuk rekomendasi nantinya, apakah kita lebih baik menggunakan LinkedIn yang Premium? Nah, ini pertanyaan soal LinkedIn ini. Yeah, very good question, Ferdian. So the answer is tidak mempengaruhi because the platform is one platform. Right, so as a member, semua member di dunia ini free. Yang tadi kita bilang kan, our vision and mission, we want to empower setiap orang di dunia supaya mereka bisa connect with people dan juga find opportunity, right? So we want to give every single person in the world equal opportunity, right? That's amazing. But at the same time, kita ada to make the platform safe and trusted, we put some restriction, right? Because kan semua orang tuh udah bisa istilahnya gratis lah ya buat profile. Jadi orang jahat pasti ada, right? So they may create fake profile and then connect with everyone, and then dia mungkin bisa spamming everyone gitu. Jadi kita nggak mau that happen. Jadi kita put restriction. Jadi as a free member, kamu cuma bisa connect to third degree atau people yang first degree, second degree, third degree of your connection. Jadi nggak bisa main spam connect ke semua orang, right? So maka dari itu juga kita memberikan another solutions which is premium corporate solutions. Wah, kita banyak deh solusi-solusi yang berbayar untuk empower the individual. Kalau mereka tuh pengen connected beyond their third degree connections, right? Beyond their normal connection, right? So maka dari itu subscription kayak premium, right? Itu kita tawarin gitu. Kalau kamu mau connect tuh lebih banyak lagi, bisa nih ada solusinya gitu. Nah ini solusinya yang berbayar gitu. So itu lebih ke if you want to focus on getting to connect with the right person supaya kamu bisa dapetin kerja lebih cepat. Itu bisa pakai premium access. Gitu. I hope it's answer the question. Rofi dari tentu yang dari LinkedIn free dengan premium pasti ada fasilitas masing-masingnya. Untuk teman-teman yang memang serius untuk mencari kerja, mungkin LinkedIn Premium bisa dipertimbangkan menjadi salah satu alternatif. Ya. Baik, ini ada lagi satu dari Aditya Lidianian Al-Nasir. Is it the total connection of mind is affect the recruiter to check our profile?
Is it apa? Total koneksinya pengaruh nggak untuk rekruter mencari profil kita? Sebenarnya enggak juga sih. Kalau seandainya you put your profile very well, you manage to put your keywords right, industrinya udah. Jadi kayak tadi saya sempat kasih some tipsnya. Jadi dilengkapin semua profilnya, it will help recruiter untuk melihat profil kamu. Cuman, of course, semakin banyak koneksinya kamu akan membantu kamu dalam reach out ke luar juga waktu kamu misalnya nulis feed atau nge-post something, right? And recruiter juga melihat kalau kamu banyak, recruiter kita bisa lihat nih 500 plus atau berapa gitu. They know kalau kamu tuh udah cukup engaging in the platform. But for me, I don't think the recruiter will select you atau bantu kamu untuk cari kalau kamu punya banyak network doang. Kalau kamu nggak punya, mereka nggak. Jadi kalau seandainya saya baru bikin LinkedIn profile, kan aku nggak punya banyak network. So that's why you need to put a very good profile. Yeah, and after that, yeah, that's well put. Because the recruiter ya, so 9 out of 10 recruiters in the world dan juga di Indonesia itu akan mencari nyari kandidat di LinkedIn 9 out of 10 ya, 90%. Jadi definitely if mereka tuh punya kayak akses untuk bisa lihat semua member di LinkedIn. Jadi ada filterannya. Jadi what they are gonna do, they gonna key in a few keywords yang sesuai dengan requirements jobs-nya, dan udah itu resultnya akan keluar semuanya. Jadi kalau misalnya you miss that because you don't put your keywords right, that means you miss getting found. Right? Jadi it's very important to have a complete profile with keywords, what you do, and so on and so forth. And yang kedua lagi doubling down on what Felicia say, ya kan, network itu juga penting gitu. Because when you have a good network gitu, good means that means orang-orangnya itu bisa kamu reach out to ask you untuk kamu tuh nanya ada lowongan nggak gitu, atau enggak untuk referral lah ya, itu tuh penting banget gitu. Itu akan membantu in the long run, right? So because we never know what will happen in the future, right? You could be connected with one of the future CEO sekarang misalnya, nah kan, terus dia itu tiba-tiba 10 years later dia masih ingat kamu, ya kamu di recruit, ya you never know juga, right? So building network is very important. Semoga menjawab. Ya, jadi yang penting adalah melengkapi profilnya dulu ya. Jadi foto, terus kata kunci, keyword yang harus dimasukkan sesuai dengan keahlian kita, itu penting. Baru nanti kita membangun network. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke ini, ada Panji. Ya, Panji. Selamat sore. Saya penasaran dengan gimana seorang HR screening LinkedIn. Bisa dijelaskan ulang gimana seorang HR screening profile di LinkedIn? Atau mungkin seorang HR punya semacam bitmaps ketika screening profile atau CV? Terima kasih. Ini dari Bu Feli atau Bu Leni, silakan. Feli, kamu mau? Oke. Kalau dari perspektifnya HR, yang kata tadi Lani sempat ngomong, sebenarnya HR itu punya filter, banyak banget filter, karena kan kita punya 15 juta orang, right? Member di Indonesia. Of course, ada banyak banget kegunaan dari filter-filter tersebut dan AI yang di belakangnya. Jadi dari HR kita biasanya menaruh open for opportunities, itu penting banget. Makanya waktu kamu build your profile, don't forget untuk centang I am open for new opportunities. Itu penting. Kedua, kamu masukin industri, kamu masukin that keywords yang tadi kita sempat ngomongin terus-terusan. Karena from there, dari HR itu bisa melihat kayak, oh aku mencari orang di industri telekomunikasi. Aku mencari orang yang punya skill di bagian marketing, terus di bagian komersial, digital, macam-macam. Dia masukin skills-nya di sana. Terus dia masukin lagi title-nya apa. Jadi banyak banget filter yang dipakai itu untuk di back end ya dari HR.
Yang what you need to know untuk bikin nama kamu atau your profile bisa stand out is kamu masukin all that profile yang dari picture lah, dari experience kah, dari kata kunci dan lain-lain, dan kamu juga bisa tunjukin I'm open for new opportunities dan ikutin company-company yang kamu interested to work for. Jadi kamu ikutin tuh misalnya PNG kah atau MNC kah, SCTV kah atau apa. Pokoknya company-company yang kamu memang interested to work for. Oke, jadi dari sana nanti kamu bisa dapat some background, dan kalau mereka post some jobs atau apa, kamu juga bisa ngikutin gitu. Betul. Lani bisa nambahin? Yeah, very, very good highlight, right? You need to do research on the company that you want to. Ini tuh berarti kita lebih, zaman sekarang mau nyari kerja, kita tuh harus benar-benar proaktif, right? Jadi kita nggak bisa yang kayak nunggu, ada opening, apply gitu, right? So it's not gonna happen anymore, especially in this pandemic. Current pandemic, because the number of jobs juga limited and the number of people that looking for jobs lebih banyak, right? So you actually compete against 10 kali lipat orang yang biasanya compete cuma 2 kali lipat, ini 10 kali lipat, right? So you really need to find the uniqueness of you dan berani untuk sharing, berani untuk reach out to people, berani untuk belajar, ya. You have courage to learn. Right, find out what type of skills. Ini penting banget sih, guys. Skills itu harus benar-benar diasah. Jadi kalau kita kurang apapun yang kita kurang, selalu cari tahu bagaimana caranya kita bisa belajar terus non-stop. Right, always be learning. Ya, itu sih. Itu ya untuk Mas Panji. Jadi kita make sure bahwa LinkedIn ini tidak memastikan kita untuk pasti dapat kerja gitu ya. Jadi LinkedIn ini membantu kita untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Betul. Nanti teman-teman sini salah paham. Kalau saya sudah punya LinkedIn, nanti pekerjaan yang datang kepada saya kan bukan seperti itu. Tapi harus tetap proaktif mencari banyak informasi, melakukan seperti yang disampaikan Bu Lani, do the research, mencari-cari kira-kira mana sih yang cocok untuk saya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut, ini ada dari Jessica Tiara. Kak, I would like to ask, volunteernya kalau berbeda bidang bagaimana Kak? Tadi ada Mbak tentang volunteer sebagai portfolio kita. Kira-kira kalau volunteernya berbeda bidang, misal saya bidang IT, tapi volunteernya bidang sosial misalnya, itu bisa nggak ya dimasukinya? Silakan dari Bu Feli atau Bu Lani. Kalau dari saya, absolutely. Karena dari situ orang bisa mengenal kamu lebih dalam. Nggak cuma sebatas profesional. Kalau di CV kamu, yang kamu taruh di resume, you wouldn't say that. Kebanyakan ya. Tapi di sini, bagi sebuah perusahaan, dia pengen melihat kamu secara utuh. Dan ini untuk recruiter, ini malahan salah satu hal yang mereka lihat. Apakah kamu cocok dengan culture-nya mereka? Apalagi kalau misalnya yang hire kamu adalah recruiter langsung dari perusahaan. Nah, jadi mereka akan melihat kira-kira orang ini cocok nggak ya dengan culture perusahaan saya. Jadi waktu kamu masukin experience kamu, walaupun bukan dari IT, tapi kita tahu, oh what kind of cause sih yang kamu ikutin. Oh, kamu ternyata humanitarian, atau kamu tuh ada passion untuk global eco, misalnya untuk global warming gitu ya, jadi kita nggak boleh buang sembarangan sampah gitu, dan kamu emang bener-bener passionate di sana. Jadi ini akan bagus sih untuk membantu kamu tuh show your true color, dan authentic itu penting menurut saya. Jadi absolutely, kalau walaupun berbeda bidang tetap kamu masukin. Apa mau nambahin? Enggak, betul. Setuju, 100%. Right? I really love that because some of the companies right now, they have their own purpose and vision, right? So they are trying to create a greater good, right? So every company that wants to survive in this world, in this current world, they need to have a passion. Kayak apa? Visionnya tuh apa of the company? Nah, normally visionnya itu ada relatable-nya tuh ke social impact, pasti itu.
right? Jadi in terms of volunteering itu kan kamu juga istilahnya you are expressing your interest to save the world. So it's good. Yeah, so it can very be very good to get the right company. Oke, ya itu dari Jessica Tiara. Jadi kalau misalnya saya bidangnya apa teknik elektro misalnya, tapi saya punya pengalaman ikut kegiatan yang bidangnya lingkungan misalnya, itu bisa ya harusnya dimasukkan ya. Itu termasuk soft skill atau bukan ya? Itu termasuk soft skill juga ya harusnya. So again, volunteer bisa di-explain itu apa. Mostly sih soft skill because you will be dealing with leadership, right? So you have to explain pas jadi volunteer tuh kamu ngapain aja gitu, right? Kan normally you will be meeting with different type of people, right? Itu kolaborasi, komunikasi, leadership. So all of this you can put it in your LinkedIn dan juga make it a story. Jadi kalau misalnya di interview gitu, kamu bisa cerita gitu. Oh waktu itu jadi jangan yang kayak oh ya waktu itu volunteeringnya di WWF, terus I was doing this, udah gitu, kayak nggak ada resultnya gitu. Just sharing the result juga what you do gitu. Nah, pasti kalian yang lagi mau cari kerja, misalnya nih kamu nggak banyak experience nih kerja di kantor, nah mungkin kamu bisa masukin ini tuh bagus banget cara kamu bisa masukin your skills. Jadi misalnya aku experience volunteer, tapi aku jadi ketua leader yang kata Lani bilang gitu loh, leadership. Nah kamu bisa kembangin lebih banyak ceritanya di situ. Jadi orang bisa lihat oh walaupun kamu nggak pernah mimpin tim, tapi kamu cukup banyak loh pengalaman dalam memimpin tim-tim kamu waktu kamu lagi volunteer gitu. So it could be an avenue for you to explore. Ya, ini kan biasanya teman-teman di kampus banyak ikut organisasi, ikut himpunan, ikut UKM. Nah ini kan UKM sebenarnya mereka punya banyak kegiatan ya, kegiatan kegiatan sosial. Nah itu harusnya sih bisa ya masuk di profile LinkedIn ya. Jadi nilai tambah nih buat teman-teman yang banyak ikut organisasi. Baik, ada lagi teman-teman yang mau tanya, nggak usah sungkan, mau tanya tentang HR atau tanya tentang LinkedIn juga boleh. Oke, mungkin saya mau tanya ke Bu Lani atau Bu Felicia sih. Ya Pak, bagus. Oke, di LinkedIn profile saya itu kan saya put pengalaman saya sebelum jadi dosen. Tapi itu dalam bentuk poin-poin task apa saja yang memang waktu itu responsibility saya gitu. Jadi kan Bu Felicia menginformasikan kalau bisa bentuknya storytelling gitu ya. Itu sangat impact nggak sih dari cuman poin-poin responsibility dijadiin storytelling? Terus kemudian mau sedikit share aja, sampai saat ini sih masih paling tidak ada sebulan sekali itu ada recruiter yang masih nawarin saya seperti sebelum saya jadi dosen seperti itu. Itu taunya kok tahu nomor saya atau dari message gitu. Oh dari LinkedIn Pak, kita search dari LinkedIn nemunya profil Bapak jadi dikontak seperti itu. Padahal itu sudah sekitar 3 tahun yang lalu job role saya yang itu. I see. Gimana? Amin duluan ya. Nanti aku baru. Siap. Ya, so basically yang tadi itu tergantung Bapak sih. Bapak it's always good kan. Kalau menurut saya sih always good to have people reaching out to me. Right, especially we want to always be aware of what the industry are doing di luar sana seperti apa gitu. So I think it's very good to have those information weekly. Ada yang nawarin weekly, keren banget Pak. Right, so yang mereka mungkin kenapa mereka reaching out to you because yang tadi Felicia bilang kita ada filter kan. Nah, so mungkin dia filter project manager, waktu itu Bapak kan project manager tuh, jadi kan masih ada di profile Bapak, tapi they don't put current
gitu. So fit centernya kan ada currently, project manager atau current and previous gitu. Jadi dia current and previous gitu. Because the thing is with HR recruiter, kita mau spread our wings wider, right? Our net wider. Jadi kita bisa catch a lot of fish, right? Jadi mungkin itu juga sih. Jadi dia blast ke beberapa orang yang menurut dia profilnya bagus gitu. Oh yaudah deh, yang ini mungkin because they never know kalau Bapak mungkin punya preference untuk balik lagi, kita nggak tahu, right? Misalnya Bapak bilang di pas open to opportunity, Bapak bilang only interested in lecturing atau academic gitu. Jadi dia nggak mungkin reach out to you. Tapi kalau Bapak nggak tulis itu, ya they will definitely still asking gitu, right? Because you never know in asking, siapa tahu you are interested. Ya, begitu. Kalau untuk yang penulisan itu experience dalam bentuk poin-poin? Oke, ini aku coba kasih a little bit of my point of view ya. Jadi gini, emang lebih baik itu kan dari bentuk sebagai cerita. Jadi itu kita memberikan background-nya. Perusahaan itu tentang apa sih? Kadang-kadang kita banyak banget nih perusahaan di dunia ini yang kita kadang-kadang nggak even aware dia lagi bikin apa sih gitu kan. Jadi kalau kayak jelas banget Coca-Cola misalnya atau Samsung, kita tahu tentang apa. Tapi ada banyak perusahaan yang kita nggak even know what they are doing. So when you are creating a paragraph kayak storytelling, kamu bisa berikan sedikit konteks perusahaan ini tentang apa sih? Kamu tuh bekerja di bagian apa? Impact apa yang kamu berikan di perusahaan ini, dan apa yang kamu dapatkan. Sebenarnya key points of putting that experience adalah biar orang bisa tahu apa sih yang kamu lakukan, impact apa yang kamu berikan. Jadi kalau seandainya that bullet points memberikan that kind of story juga nggak apa-apa. Kalau kamu misalnya asal kamu kasih konteks, Pak, jadi Bapak bagus tetap kasih konteksnya ya. Misalnya perusahaan ini tentang apa, aku punya role tentang apa, dan achievement-nya dalam bentuk bullets itu nggak apa-apa. Tapi kalau cuman bullet points dan telling about your role aja, aku begini, it sounds more of like your CV dibandingkan dengan your LinkedIn profile. Of course, lebih baik ada dibandingkan you leave it blank. Tapi untuk mendapatkan maximum impact, it will be better kalau kita put it in a story. Karena waktu kamu masukin story, it's yours. Jadi ada orang yang punya sama kayak Pak Bagus, the experience, tapi you will say it in a different way. You will make it authentic. Ketemu. Ya, soalnya kalau untuk aku tambah dikit ya, kalau untuk just write a job description, right? People know the job description, right? Jadi kalau misalnya, oh ya, I'm a marketing, terus udah itu marketing eksekutif, tapi nulisnya semua job description panjang banget tentang marketing eksekutif, right? Seorang yang lagi nyari marketing eksekutif udah tahu itu job description-nya, nggak usah dikasih tau lagi, gitu kan? Jadi lebih ke what's the result of you being a marketeer, right? So you drive 100% leads that turns into $1 million revenue. Now, that's something, right? So yeah, using that. Okay. Any more questions? Dan kita ada free resources loh buat learning, LinkedIn Learning. Nanti di-share. Siap, Bu. Ya, pertanyaannya dari Bapak itu cukup menarik ya. Saya juga baru tahu nih, ternyata CV dengan LinkedIn profile itu ternyata berbeda. Saya juga sempat dulu waktu profile saya juga masih poin-poin ini. Akan lebih baik kalau dibuat seperti storytelling di bulan ini. Mungkin setelahnya akan saya ganti. Saya juga baru tahu. Ternyata lebih cocok kalau menggunakan storytelling. Baik. Teman-teman, ada yang masih penasaran nggak sama LinkedIn? Atau mungkin jangan-jangan yang nggak tanya ini karena belum punya akun LinkedIn mungkin ya. Nah, mungkin kalau saya pribadi, saya bukan berarti
platform yang satu-satunya adalah LinkedIn, enggak, tapi LinkedIn adalah salah satu platform yang sangat cukup membantu kita yang lulusan awal, lulusan perguruan tinggi untuk bisa bertemu dengan pekerjaan, bertemu dengan para profesional yang di bidangnya, itu cukup membantu sekali. Jangan malu-malu, coba ke orang-orang yang memang sudah pengalaman di sini. Jadi kalau kamu misalnya memang pengen jadi dari operational, jadi HR gitu, follow that thought leader di sana. Minta some advice from the expert di sana. Dan even kalau seandainya you cannot think of anything right now and you want to still ask us nanti, you can feel free to join untuk ask for request, connection request dari di LinkedIn ke kita, ke saya sama Lani. Nanti if you have more questions, you can reaching out to us. Yeah. So yeah, bisa connect with us ya. Very happy to connect with you guys. Jangan malu-malu ya, kalau ada questions, message us. Terus aku baru share di chat itu sources ya, kayak courses kayak video gitu, gimana cara mendapatkan kerjaan. So boleh ditonton coursesnya, because itu semuanya gratis, right? So yang tadi aku bilang, this is the perfect time for us untuk investing in ourselves, right? Belajar dan getting to know gimana kita bisa mendapatkan kerjaan biarpun pada saat difficult time seperti ini gitu. Ya, Learning. Itu ya, mungkin buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan yang mungkin malu mau diungkapkan, itu silakan deh langsung connect dengan LinkedIn-nya Bu Lani atau Bu Felicia, langsung deh silakan tanya-tanya tentang HR, tentang pekerjaan, tentang profil dan sebagainya, gitu ya. Baik, karena mungkin waktu kita cukup terbatas, ya sementara untuk online sharing session kita sudahi sampai saat ini dulu. Nanti sekali lagi kalau teman-teman yang belum punya akun LinkedIn, silakan segera buat, disesuaikan profilnya dengan apa yang disampaikan, apa yang disarankan oleh Bu Felicia dan Bu Lani, lengkapi profilnya, pilih kata kunci sesuai dengan area expertise kita, supaya nanti teman-teman juga bisa bertemu dengan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang keahlian teman-teman masing-masing. Gitu ya. Jadi ya kalau sudah punya akun LinkedIn, silakan deh langsung connect dengan Bu Lani, dengan Bu Felicia, silakan masuk ngobrol lebih lanjut. Beliau juga cukup sangat terbuka ya dengan baik. Karena kita sudah habis, sementara kita akhiri dulu. Terima kasih untuk Bu Lani dan Bu Felicia sudah bergabung. Ya, terima kasih. Thank you. Thank you semua. Thank you Bu Felicia sama Bu Lani. Thank you. Sama-sama Pak Agus. Teman-teman yang Thank you. Stiki, teman-teman dari luar Stiki, ada dari Serang, ada dari Jakarta, udah banyak ya. Iya, wow. Semangat ya teman-teman. Ya, Yay. teman-teman yang lagi cari kerja, jangan patah semangat ya. Ya. Mudah-mudahan kita ketemu di online sharing session berikutnya ya. Mudah-mudahan Bu Felicia dan Bu Lani bisa bergabung lagi sama kita pada kesempatan nanti ya. Pastinya. Can't wait. Thank you. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Ya, semangat. Selamat Bye. nanti.